Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Pernahkah terlintas di benak kita, bahwa bukan hanya di bumi saja ada Ka'bah sebagai pusat ibadah, tetapi juga di langit, tempat para malaikat bertawaf sebagaimana manusia tawaf di Makkah? Tempat itu bernama Baitul Ma'mur, sebuah rumah ibadah yang sangat agung. Berada di langit ketujuh, yang selalu ramai dengan ibadah para malaikat siang dan malam tanpa henti. Rasulullah sendiri pernah melihatnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika beliau diangkat menembus 7 lapis langit. Beliau sampai pada langit ketujuh dan melihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di sebuah rumah yang megah dan bercahaya. Itulah Baitul Ma'mur. Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk beribadah, dan setelah itu mereka tidak akan kembali lagi. Bayangkan, sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah. Setiap hari 70.000 malaikat beribadah di sana, dan setelah keluar, mereka tidak pernah kembali. Berarti setiap hari, datang rombongan malaikat baru. Dan ini terus terjadi sejak awal penciptaan hingga hari kiamat. Betapa banyak malaikat yang Allah ciptakan. Betapa luas dan agung kerajaan Allah yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Para ulama menjelaskan bahwa Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi para malaikat. Sebagaimana Ka'bah di bumi adalah pusat ibadah bagi manusia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkata, Baitul Ma'mur berada di langit ketujuh, sejajar dengan Ka'bah di bumi. Jika ia jatuh dari langit, niscaya akan menimpa tepat di atas Ka'bah. Artinya, posisi Baitul Ma'mur benar-benar sejajar secara vertikal dengan Ka'bah. Inilah bukti bahwa ibadah di bumi dan di langit saling terhubung. Ketika manusia tawaf di Ka'bah, malaikat di langit juga sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Ibadah mereka berbeda tempat, namun memiliki arah yang sama, menuju Rob yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pula bahwa Baitul Ma'mur disebut rumah yang makmur karena tidak pernah kosong dari ibadah. Setiap saat, ada malaikat yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri berzikir, dan ada yang tawaf mengelilinginya sebagaimana manusia tawaf di bumi. Mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal kantuk, dan tidak pernah berhenti mengingat Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Baitul Ma'mur itu adalah rumah di langit ketujuh, sejajar dengan Ka'bah. Di dalamnya para malaikat beribadah dan tawaf sebagaimana manusia tawaf di Ka'bah. Pendapat ini juga disebutkan oleh para mufasir lain seperti Mujahid, Qatadah, dan Al-Hasan Al-Basri. Baitul Ma'mur menjadi simbol keteraturan dan keseimbangan antara alam langit dan bumi. Sebagaimana Allah menjadikan Ka'bah sebagai poros ibadah manusia, Allah pun menjadikan Baitul Ma'mur sebagai poros ibadah malaikat. Keduanya memiliki kesamaan fungsi, menjadi titik pusat ketaatan kepada Allah. Inilah salah satu tanda kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta dengan keselarasan yang sempurna. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Rasulullah melihat Baitul Ma'mur, beliau juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di dindingnya. Mengapa Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah pembangun Ka'bah di bumi. Maka Allah muliakan beliau dengan berada di rumah ibadah yang sejajar dengan Ka'bah di langit. Sebagaimana beliau membangun Ka'bah untuk manusia, Allah menjadikannya dekat dengan Baitul Ma'mur yang menjadi tempat ibadah para malaikat. Sebuah kemuliaan yang sangat agung. Para malaikat yang beribadah di sana tidak hanya sekadar tawaf. Ada yang berdiri terus-menerus dalam zikir. Ada yang ruku, sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada pula yang sujud tanpa pernah mengangkat kepalanya. Mereka tidak berhenti memuji Allah, tidak lelah, dan tidak bosan. Inilah makna sejati dari ketaatan yang sempurna. Bandingkan dengan manusia, kita beribadah sebentar saja seringkali sudah merasa letih. Namun para malaikat, sejak awal penciptaan hingga hari akhir, tidak pernah berhenti bertasbih. Mereka tidak punya nafsu, tidak punya keinginan dunia, dan tidak mengenal kelalaian. Dari sinilah kita belajar bahwa ibadah sejati adalah ketundukan total kepada Allah, tanpa pamrih dan tanpa batas waktu. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah. Baitul Ma'mur juga menjadi tanda betapa luasnya ciptaan Allah. Jika setiap hari 70.000 malaikat beribadah di sana dan tidak kembali, maka jumlah malaikat secara keseluruhan tidak akan pernah bisa dihitung oleh manusia. Setiap lapisan langit penuh dengan malaikat.
Tidak ada satu jengkal ruang di langit kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri berzikir kepada Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah bersabda, "Langit bergemuruh, dan pantaslah ia bergemuruh. Karena tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku kepada Allah." Hadits ini menunjukkan betapa makmurnya langit dengan ibadah, sebagaimana bumi makmur dengan ibadah orang-orang beriman. Baitul Makmur juga mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan makhluk. Manusia beribadah untuk menenangkan hati. Malaikat beribadah karena itu fitrahnya. Langit dan bumi pun bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Hanya manusia dan jin yang diberi pilihan, apakah mau taat atau durhaka. Maka, ketika kita memilih untuk taat, berarti kita sedang mengikuti irama semesta yang tunduk kepada Robnya. Baitul Makmur juga disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari sumpah Allah, bersama dengan Gunung Tur dan kitab yang tertulis. Para ulama mengatakan, sumpah Allah dengan menyebut Baitul Makmur adalah tanda bahwa tempat itu memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Ia bukan hanya bangunan, tetapi simbol ketaatan dan ibadah yang tidak pernah berhenti. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah, jika kita renungkan lebih dalam, Baitul Makmur adalah lambang dari hati seorang mukmin. Sebagaimana Baitul Makmur selalu makmur oleh zikir malaikat, begitu pula hati kita akan menjadi makmur jika senantiasa diisi dengan zikir, tilawah, dan doa. Namun hati akan menjadi gersang dan mati bila kosong dari ibadah dan zikrullah. Karena itu, jadikanlah hati kita seperti Baitul Makmur, tempat yang hidup, bercahaya, dan tak pernah sepi dari menyebut nama Allah. Jadikan rumah kita seperti Ka'bah kecil, tempat di mana ibadah ditegakkan, Al-Quran dibacakan, dan sholat ditegakkan dengan khusyuk. Baitul Makmur juga mengingatkan kita untuk merindukan rumah Allah di bumi, yaitu Ka'bah. Karena setiap tawaf manusia di sekitar Ka'bah adalah cerminan dari tawaf para malaikat di sekitar Baitul Makmur. Ketika kita berjalan mengelilingi Ka'bah sambil berzikir, sebenarnya kita sedang meniru ibadah malaikat di langit. Sungguh, betapa besar karunia Allah yang mengizinkan manusia menjadi bagian dari irama ibadah alam semesta. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah, Baitul Makmur bukan hanya sekadar kisah langit, tetapi juga pesan spiritual bagi kita di bumi. Bahwa ibadah, zikir, dan ketaatan adalah ruh kehidupan makhluk. Tanpa ibadah, manusia menjadi hampa. Tanpa zikir, hati menjadi gelap. Dan tanpa sujud, hidup kehilangan arah. Rasulullah telah melihat Baitul Makmur dengan mata kepala beliau, melihat keagungan ibadah para malaikat, dan menyampaikan kepada umatnya agar mereka meniru semangat itu. Taat kepada Allah dengan ikhlas dan istiqomah. Maka wahai sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah, setiap kali kita menatap langit yang biru, ingatlah bahwa di balik sana ada Baitul Makmur, tempat para malaikat bersujud kepada Rabb kita. Dan setiap kali kita menatap Ka'bah, ingatlah bahwa di atasnya, jauh di langit ketujuh, ada rumah ibadah yang senantiasa makmur oleh zikrullah. Semoga hati kita juga dimakmurkan oleh zikir dan ketaatan. Semoga rumah kita dipenuhi dengan ibadah dan doa. Dan semoga kelak Allah mengizinkan kita melihat Baitullah di bumi, serta meraih ridhonya di akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.